Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Pada materi ini, kita akan belajar tentang harga jual, harga beli, untung rugi, diskon, pajak, suku bunga, bruto, neto, dan tara. Kita akan bahas satu persatu. Harga jual. Apa itu harga jual? Harga jual adalah besarnya biaya yang kita terima saat kita menjual suatu barang. Harga beli adalah besarnya biaya yang kita keluarkan atau kita bayarkan saat kita membeli suatu barang. Untung. Seorang pedagang dikatakan untung jika harga jual lebih besar dari harga beli. Jadi harga jualnya lebih tinggi atau lebih besar dari harga beli. Untung adalah selisih harga jual dan harga beli. Jadi untung bisa kita cari dengan cara harga jual dikurangi harga beli. Rugi adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Jadi harga beli lebih besar dari harga jual. Diskon adalah potongan harga. Kita bisa menemukan saat kita belanja di mal-mal diskon 10%, diskon 15%, atau masih banyak diskon-diskon yang lainnya. Kemudian pajak. Pajak adalah biaya yang kita keluarkan setelah kita membeli sesuatu atau kita setelah melakukan pembayaran. Contohnya, kita bisa menemui pada saat kita makan atau kita melakukan pembelian suatu barang. Di struk tersebut tertulis PPN 10%. Nah, berarti kita harus membayar pajak sebesar 10%. Selanjutnya tentang suku bunga. Kita bisa menemui pada saat kita meminjam uang di suatu koperasi atau di bank, atau kita menabung di suatu bank. Miss Ani contohkan, Pak Didik meminjam uang di koperasi sebesar 10 juta dengan bunga 10%. Pak Didik hendak membayar pinjaman tersebut dengan cara mengangsur sebanyak 10 bulan atau 10 kali. Artinya pembayaran dilakukan selama 10 bulan. Berapa besar biaya yang harus dibayarkan Pak Didik setiap bulannya? Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan besar pinjaman dulu, tertulis 10 juta rupiah. Yang kedua besar bunganya 10%, kita hitung 10% dari 10 juta. 10 per 100 dikalikan 10 juta sama dengan 1 juta. Yang ketiga, kita tentukan besar pinjaman plus bunga. Jadi 10 juta ditambah 1 juta, hasilnya 11 juta. Langkah yang 4, tentukan besar angsuran setiap bulannya, yaitu jumlah pinjaman dan bunga dibagi dengan berapa kali angsuran. Berarti 11 juta dibagi dengan 10 sama dengan 1.100.000. Jadi Pak Didik akan membayar pinjamannya setiap bulannya sebesar 1.100.000.
Selanjutnya kita akan belajar suku bunga pada sebuah bank. Kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus lama waktu per 12 dikalikan bunga per 100 dikalikan modal atau tabungan awal sama dengan bunga yang kita terima. Mengapa lama waktu dibagi dengan 12? Karena 1 tahun sama dengan 12 bulan. Kenapa bunga per 100? Karena bunga dalam persen. Contohnya, Yoyok menabung sebesar 500.000 dan mendapat bunga 20% per tahun. Berapa jumlah uang yang diterima Yoyok setelah 6 bulan? Kita bahas bersama-sama. Tadi sudah Miss Ani jelaskan tentang rumus tentang suku bunga tabungan, yaitu lama waktu dibagi dengan 12 dikalikan bunga per 100 dikalikan modal atau tabungan awal sama dengan bunga. Lama waktu 6 bulan berarti 6 per 12 dikalikan 20 per 100 dikalikan 500.000. Hasilnya 50.000. Jadi jumlah uang yang diterima Yoyok setelah 6 bulan adalah modal ditambah dengan bunga yang diterima, yaitu 500.000 ditambah dengan 50.000 sama dengan 550.000 rupiah. Selanjutnya kita akan belajar tentang bruto, tara, dan neto. Bruto adalah berat kotor, artinya berat isi ditambah dengan berat kemasannya. Tara adalah berat kemasan atau tempatnya. Sedangkan neto adalah berat bersih, artinya berat isinya saja. Jadi dari keterangan tersebut bisa kita peroleh bruto sama dengan neto ditambah dengan tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Dan tara sama dengan bruto dikurangi neto. Miss Ani ambilkan contoh. Seorang pedagang membeli 1 kotak telur dengan berat 100 kg. Jika taranya 0,2% dan harga per kilogram telur adalah Rp20.000, berapa pedagang tersebut harus membayarnya? Kita bahas bersama-sama. Bruto 100 kg. Kita tentukan taranya, berarti 0,2 per 100 sama dengan 2 per 1000 dikalikan 100 kg. Jadi 200 per 1000 sama dengan 0,2 kg. Jadi taranya sebesar 0,2. Kemudian kita tentukan netonya, yaitu bruto dikurangi tara. Berarti 100 dikurangi 0,2 sama dengan 99,8 kg. Berapa besar biaya yang dikeluarkan pedagang tersebut? Berarti 99,8 kali 20.000 sama dengan 1.996.000 rupiah. Jadi besar biaya yang dikeluarkan pedagang tersebut sebesar 1.996.000 rupiah. Nah, untuk lebih jelasnya Miss Ani akan berikan latihan. Selesaikan latihan berikut dengan benar dan kumpulkan via email Miss Ani. Oke, selamat mengerjakan. Tetap di rumah dan jaga kesehatan kalian.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.